Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa begitu letih menatap hidup? Saat engkau sudah berdoa dengan sepenuh hati, namun kenyataan yang datang justru seolah berlawanan arah. Doa yang engkau panjatkan dengan air mata tak juga berbuah kabar baik, dan engkau pun mulai bertanya dalam diam, mengapa Allah belum menjawab? Dalam hidup, tidak semua jalan yang kita tempuh akan terasa mulus. Ada waktu di mana usaha seakan sia-sia, doa terasa menggantung di langit, dan hati mulai dirundung sunyi. Seringkali, kita mengira bahwa hidup yang tidak sesuai harapan berarti Allah tidak peduli. Padahal, justru di sanalah tanda penjagaannya sedang bekerja, diam, tapi nyata. Kadang, jawaban Allah bukan dalam bentuk apa yang kita mau, tapi dalam bentuk apa yang paling kita butuh. Bayangkan seorang hamba yang meminta hujan, tapi justru diberi teduh. Ia kecewa, padahal di balik langit yang cerah itu, Allah sedang menahan badai besar agar tak menghancurkan rumahnya. Begitulah cara Allah menjaga kita. Tidak selalu dengan memberi apa yang kita minta, tapi dengan melindungi kita dari hal yang tidak kita sangka. Setiap kali doa belum terjawab, janganlah berpikir Allah menjauh. Justru di saat itu, Ia sedang menguatkan hatimu agar siap menerima yang lebih baik. Hidup yang tak seindah doa bukan berarti hidup yang salah. Kadang, Ia hanya sedang melewati fase di mana kesabaran diuji dan keyakinan ditempa. Seperti besi yang harus dibakar untuk menjadi kuat, begitu pula hati manusia. Allah ingin agar setiap luka membuatmu lebih lembut, bukan lebih keras. Ia ingin agar air matamu menjadi saksi keikhlasan, bukan penyesalan. Karena doa yang disertai ketundukan lebih berharga di sisinya dibanding permintaan yang diucap tanpa penghambaan. Jadi, jangan buru-buru menilai hidup dari apa yang engkau lihat. Jangan pula mengukur kasih Allah dari apa yang engkau dapat. Ukurlah dengan seberapa banyak engkau masih bisa bersyukur, walau dalam kehilangan. Ukurlah dengan seberapa dalam engkau tetap bertahan, walau hati terasa remuk. Di saat engkau tidak melihat tanda-tanda kebaikan di depanmu, percayalah, ada tangan Allah yang bekerja dalam diam di belakangmu. Tangan yang sama yang dulu mengangkatmu dari luka, dan akan kembali menuntunmu menuju cahaya. Hidup tak selalu indah, tapi penjagaan Allah selalu nyata. Ia hadir di setiap napas yang masih bisa engkau hirup, di setiap langkah yang masih bisa engkau ambil, dan di setiap rasa sabar yang masih tersisa dalam hatimu. Jika hari ini terasa berat, bukan karena Allah menjauh, tapi karena Ia sedang mendekat. Ia ingin engkau kembali, bersandar, dan berbisik lirih dalam sujud. Ya Allah, aku lemah, tapi aku tahu Engkau tak pernah meninggalkanku. Saudaraku yang sedang diuji oleh kehidupan, pernahkah engkau menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini terjadi tanpa kita pahami alasannya? Ada kejadian yang kita anggap kebetulan, padahal sejatinya itu adalah cara Allah menjaga kita dengan cara yang lembut, senyap, dan seringkali tidak kita sadari. Penjagaan Allah tidak selalu berbentuk tangan yang menarik kita dari bahaya secara nyata, tapi seringkali berupa langkah-langkah kecil yang mengubah arah hidup tanpa kita sadari. Mungkin engkau pernah gagal dalam sesuatu yang sangat engkau inginkan, padahal kegagalan itu adalah penyelamat dari sesuatu yang lebih besar. Pernah ada seseorang yang menatap langit malam, bertanya dalam diam, mengapa doanya tak kunjung dijawab. Ia merasa kehilangan arah, merasa Allah tidak memperhatikannya lagi. Namun bertahun-tahun kemudian, ia baru menyadari, apa yang dulu ia tangisi ternyata adalah permulaan dari jalan hidup yang jauh lebih baik. Saat ia kehilangan pekerjaan, ia sempat putus asa. Tapi dari kehilangan itu, ia menemukan panggilan hidup baru. Dan ia belajar bahwa terkadang kehilangan adalah bentuk penjagaan Allah agar kita tidak terikat pada dunia yang salah. Begitulah cinta Allah bekerja. Ia tidak terbatas pada logika manusia. Ia menjaga kita bukan dengan memenuhi semua keinginan, tapi dengan menuntun langkah kita menjauh dari yang akan mencelakakan. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, mungkin itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Ketika pintu rezeki tertutup, mungkin itu bukan akhir, tapi tanda bahwa Allah sedang memindahkan kita ke jalan yang lebih halal dan lebih berkah.
Penjagaannya hadir dalam bentuk kehilangan, penundaan, bahkan dalam keheningan doa yang tak berjawab. Bayangkan, jika setiap doa langsung dikabulkan sesuai keinginan kita, mungkin kita akan cepat lupa siapa yang memberi. Mungkin kita akan merasa mampu mengatur segalanya. Tapi Allah, dengan kasih-Nya, menunda beberapa doa agar kita terus kembali padanya. Ia ingin kita tidak hanya mengenalnya sebagai pemberi nikmat, tapi juga sebagai pelindung yang penuh hikmah. Ia ingin hati kita terikat, bukan pada hasil, melainkan pada pengharapan yang terus hidup di dalam doa. Karena disitulah letak kekuatan seorang hamba, bukan pada apa yang ia miliki, tapi pada seberapa dalam ia percaya meski belum melihat hasilnya. Saudaraku, jangan pernah mengira penjagaan Allah hilang hanya karena jalanmu sulit. Justru di saat engkau berjalan sendirian di kegelapan, disitulah penjagaannya paling dekat. Saat engkau merasa tak ada yang mendengarkan, ada malaikat yang mencatat sabarmu. Saat engkau menahan diri untuk tidak berbuat zalim di tengah marah, Allah sedang menaikkan derajatmu. Dan ketika engkau meneteskan air mata dalam sujud karena merasa tak mampu lagi, itulah saat Allah paling dekat denganmu. Ia tidak perlu menunjukkan wujud penjagaannya. Cukup ia hadir dalam hatimu sebagai rasa tenang yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Maka, jangan berhenti berprasangka baik kepadanya. Setiap detik hidupmu adalah bagian dari rencana yang sempurna, walau engkau tak mengerti sekarang. Jika engkau sedang disakiti, percayalah, Allah tahu. Jika engkau sedang kehilangan, percayalah, Dia juga turut menyaksikan. Dan jika engkau sedang berjuang sendirian, percayalah, langkah-langkahmu tidak pernah benar-benar sunyi. Karena di setiap langkah yang engkau ambil dengan iman, ada penjagaan Allah yang menyertai, bahkan ketika dunia tidak melihat. Saudaraku yang sedang bersabar dalam penantian, mungkin engkau pernah duduk sendirian di malam yang panjang, menatap langit, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, sudah sejauh ini aku berdoa, tapi mengapa belum ada jawaban?" Air mata menetes tanpa disadari, bukan karena engkau tidak percaya, tapi karena hatimu lelah menunggu sesuatu yang terasa begitu jauh. Engkau mungkin merasa doa-doamu terhenti di antara langit dan bumi, tak kunjung sampai pada pengabulan yang engkau impikan. Tapi ketahuilah, tak ada satupun doa yang benar-benar hilang. Setiap bisikan lirih, setiap air mata yang jatuh dalam sujud, semuanya didengar, semuanya disimpan oleh Allah dengan penuh kasih. Doa yang belum dikabulkan bukan berarti ditolak. Bisa jadi, Allah sedang menundanya agar engkau siap menerimanya dengan hati yang lebih lapang. Kadang, kita meminta sesuatu saat belum pantas. Kadang pula, kita meminta hal yang ternyata akan melukai kita bila dikabulkan sekarang. Dan disitulah kasih sayang Allah bekerja, dengan menunda, menyeleksi, dan mengarahkan doa-doa kita agar tiba tepat di waktu terbaik. Karena Allah tidak pernah salah waktu. Manusia yang sering terburu-buru, tapi Allah selalu menunggu momen paling tepat agar setiap nikmat datang sebagai keberkahan, bukan sekadar pemenuhan keinginan. Lihatlah Nabi Zakaria. Dia berdoa bertahun-tahun memohon keturunan, sampai rambutnya memutih dan tubuhnya melemah. Namun ia tidak berhenti. Dia terus memanggil nama Allah dengan penuh harap, walau secara manusia, ia tahu peluang itu hampir mustahil. Tapi justru di saat paling mustahil itulah, doa itu dikabulkan. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa tiada hal yang sulit baginya, dan bahwa kesabaran adalah bahasa cinta yang paling dalam. Begitu pula denganmu. Jika doamu belum dijawab hari ini, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang engkau minta. Setiap kali engkau menengadahkan tangan dan merasa tidak ada jawaban, ingatlah satu hal. Allah tidak tuli terhadap doa-doa hambanya. Ia mendengar setiap bisikan, bahkan sebelum bibir itu bergerak. Ia tahu apa yang engkau butuh, bahkan sebelum engkau meminta. Kadang ia diam bukan karena tak peduli, tapi karena ingin melihat seberapa besar keyakinanmu kepadanya. Apakah engkau berdoa hanya karena ingin sesuatu, atau karena engkau benar-benar mencintainya? Apakah engkau masih akan berdoa meski tak kunjung dikabulkan, hanya karena engkau tahu Ia Maha Baik? Disitulah ujian cinta sejati seorang hamba. Dan saat akhirnya doa itu benar-benar dikabulkan, engkau akan tersadar, semua waktu yang kau habiskan dalam penantian bukanlah sia-sia. Ternyata,
Selama ini Allah tidak hanya menyiapkan jawaban, tapi juga mempersiapkan hatimu untuk menerimanya. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, tapi tanda cinta yang tidak pernah padam. Jadi jangan berhenti berdoa, karena di setiap sujudmu ada kisah yang sedang ditulis Allah. Di setiap penantianmu ada rahmat yang sedang Ia tumbuhkan. Dan di setiap harapan yang kau jaga, ada janji yang pasti akan datang pada waktunya. Saudaraku, ada kalanya luka terasa terlalu dalam untuk diucapkan. Ada kalanya hati begitu hancur hingga kata-kata pun tak lagi sanggup mewakilinya. Mungkin engkau sedang berada di titik itu sekarang, titik di mana dunia terasa sepi. Orang-orang yang dulu ada kini menghilang, dan engkau bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Dalam kesedihan seperti itu, manusia biasanya mencari pegangan. Namun, ketika semua tangan dunia melepaskan, hanya satu yang tersisa, tangan Allah yang tidak pernah meninggalkan. Luka yang engkau rasakan bukan bukti bahwa Allah membencimu. Justru itulah tanda Ia masih menyayangimu, dengan cara yang tak selalu engkau pahami. Luka seringkali menjadi jalan pulang bagi hati yang sempat tersesat. Saat hidup terlalu nyaman, kita mudah lupa pada siapa kita bergantung. Kita lupa menengadahkan tangan, lupa memohon, lupa bersujud dengan hati yang benar-benar kosong. Maka, Allah menghadirkan luka agar kita kembali mengenal diri sendiri dan mengenal siapa yang paling layak disandari. Luka itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan. Ia menghapus kesombongan, menundukkan hati, dan membuka pintu-pintu doa yang dulu tertutup karena kita merasa mampu berdiri sendiri. Dan tahukah engkau, justru di tengah rasa sakit itulah cinta Allah paling terasa. Ketika engkau sudah tidak punya siapa-siapa, tapi entah bagaimana engkau masih bisa bertahan. Bayangkan sejenak, seseorang yang kehilangan segalanya, harta, pekerjaan, bahkan orang yang ia cintai. Ia menangis di setiap malam, memohon agar Allah memberinya kekuatan. Dalam kesunyian itu, ia mungkin tidak sadar, tapi sebenarnya ia sedang diajarkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dunia, tapi dari hubungan yang tidak pernah putus dengan pencipta dunia. Ia mulai mengenal rasa ikhlas, mulai merasakan damai dalam doa, dan menemukan makna di balik air mata. Dan saat itulah ia mengerti bahwa luka bukan hukuman, tapi undangan untuk kembali pulang ke pangkuan kasih Allah. Tidak ada luka yang sia-sia bila engkau kembalikan kepadanya. Setiap rasa sakit yang engkau hadapi adalah bagian dari proses menjadi lebih matang, lebih lembut, lebih beriman. Terkadang, Allah menutup satu pintu dengan air mata agar engkau membuka pintu lain dengan keimanan. Ia menanamkan luka bukan untuk menjatuhkan, melainkan agar engkau tumbuh. Seperti tanah yang dipecah sebelum ditanami, hati manusia pun perlu retak agar cahaya bisa masuk. Maka, jangan benci pada luka. Rangkul ia sebagai bagian dari perjalanan imanmu. Karena mungkin, tanpa luka itu, engkau tak akan pernah mengenal rasa tenang yang lahir dari ketulusan. Dan ketika nanti waktu berlalu, engkau akan memandang ke belakang dan berkata, ternyata semua ini bukan kehancuran, tapi penyelamatan. Luka yang dulu membuatmu menangis kini menjadi alasanmu tersenyum, karena engkau sadar, andai bukan karena sakit itu, engkau tidak akan pernah sedekat ini dengan Allah. Maka, bersabarlah. Setiap luka yang engkau bawa sedang digenggam oleh Zat yang paling lembut. Ia tahu kapan harus menyembuhkan, dan Ia akan melakukannya dengan cara yang membuatmu lebih kuat, lebih pemaaf, dan lebih penuh kasih. Saudaraku, setelah semua air mata yang jatuh, setelah semua doa yang belum terjawab, setelah semua luka yang engkau jalani, mungkin engkau kini hanya bisa diam. Tidak lagi banyak berkata, tidak lagi berdebat dengan takdir. Diam bukan karena menyerah, tapi karena mulai mengerti. Engkau mulai paham bahwa tidak semua yang tidak berjalan sesuai keinginan berarti buruk. Kadang, ketenangan justru lahir dari penerimaan. Dan dalam diam itulah, penjagaan Allah bekerja paling indah. Ia tak selalu hadir dalam bentuk keajaiban besar. Kadang ia datang dalam bentuk kekuatan kecil di dada, yang membuatmu masih bisa tersenyum meski hati rapuh. Ketika engkau merasa sendiri, ingatlah bahwa tidak ada satupun detik hidupmu yang terlewat tanpa pengawasan Allah. Ia tahu kapan engkau menahan tangis,
Kapan engkau berpura-pura kuat di hadapan orang lain, dan kapan engkau berbisik lirih dalam sujudmu yang sunyi. Semua itu tidak luput dari pandangannya. Ia mencatat setiap sabar yang engkau jaga, setiap kebaikan kecil yang engkau lakukan, setiap istighfar yang engkau bisikkan dengan lemah. Itulah bukti penjagaan yang sesungguhnya, bukan dengan meniadakan kesedihan, tapi dengan memberikan kekuatan untuk melewatinya. Dalam diam, Allah menuntunmu. Mungkin melalui orang yang tiba-tiba datang memberi nasihat, mungkin lewat kejadian kecil yang membuatmu tersadar, atau bahkan lewat kegagalan yang menyakitkan. Semua itu bagian dari caranya berbicara tanpa kata. Dan jika engkau peka, engkau akan melihat betapa lembutnya Allah membimbing jalanmu. Ia tahu kapan harus menunda, kapan harus memberi, dan kapan harus menguatkanmu lewat ujian. Tak satu pun dari perjalananmu sia-sia, karena setiap langkah, setiap jatuh, setiap bangun, semuanya adalah bentuk cinta darinya yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, jangan pernah merasa tidak dijaga hanya karena tidak ada tanda. Justru di saat engkau merasa paling kosong, disitulah Allah sedang memelukmu paling erat. Ia mungkin tidak mengubah keadaanmu seketika, tapi ia mengubah hatimu agar mampu menerima keadaan itu dengan lapang. Ia mungkin tidak menghapus sedihmu hari ini, tapi ia membuatmu sabar hingga akhirnya engkau kuat menghadapi hari esok. Dan ketika dunia tampak gelap, ia menyalakan cahaya kecil dalam hatimu. Cukup untuk terus berjalan, cukup untuk tidak putus harapan. Itulah penjagaan Allah yang paling indah, tak terlihat, tapi nyata, tak terdengar, tapi menenangkan. Maka, kini lepaskanlah semua beban yang membuatmu gelisah. Hentikan perang dengan takdirmu. Katakan dalam hati, aku percaya, ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Serahkan semua dengan ikhlas, karena ketika engkau benar-benar pasrah, di sanalah hidupmu menjadi ringan. Tidak lagi takut pada hasil, tidak lagi kecewa pada dunia. Engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan siapapun selain Allah. Dan di saat itulah engkau akan mengerti bahwa bahkan ketika hidup tidak seindah doa, Allah tetap menjagamu dengan caranya yang penuh cinta, dengan waktunya yang selalu tepat, dan dengan rahmatnya yang tak pernah berhenti mengalir.